Pasal karet bisa digunakan? Ada beberapa yang sudah dirubah Oke. dan digantikan dengan produk hukum Indonesia sendiri. Kenapa saya katakan kita masih, memang faktanya kita ini masih menggunakan produk kolonial. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, Oke. itu adalah produknya Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Podcast Melayu by Hangkate Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau yang spesial menggunakan bahasa Melayu Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Yang kita tahu bahasa Melayu adalah ibu daripada bahasa Indonesia. Bang Faisal Adams. Ya. Nama Bang Faisal Adam Nama lengkap Muhammad Faisal. Oh, Muhammad Faisal. Kalau Oke. Faisal Adam, nama di udara. Oh, nama di udara. Oke, ini Bang Faisal Adam yang nama di udara ini. Narasumber saya hari ini, beliau seorang peguam bela. Ya. Tahu peguam bela? Banyak tak tahu ya. Peguam bela itu adalah pengacara. Adik-beradik sama Sulaiman Ahlaka. Jadi peguam bela ini bahasa Melayunya Ya, Kalau bahasa Indonesianya dia pengacara. pengacara. Kalau bahasa orang saya cakap lawyer. Tapi ada juga bar Kalau bar itu apa? Advokasi. Kalau bar itu lebih kepada organisasinya. Oh, organisasi. Bar. Kalau Tapi kalau lawyers, untuk profesinya, kalau bahasa orang putih cakap advokat. advokat. Ya. Oke. Advokat atau advocate kalau baca deh? Advocate. Advocate. Advokat bahasa kita Advokat. Oh, Tapi oke. bukan jus pokat. Oh, oke. Banyak pekat lah pokoknya. Banyak pekat. Oke. Rajuk yang pekat pun ada juga. Banyak. Saya tak nak panjang-panjang kalau dari itu. Tak apa, kalau nak patah-patah lah hijau, jangan letak di tepi perdu. Biasa orang merajuk, nanti suatu saat dia akan rindu. Alhamdulillah. Kenapa saya undang Bang Faisal ini pada edisi kali ini, di edisi pengacara atau peguam bela? Kita seringkali terstigma di kepala kita bahwa pengacara membela yang bayar. Betul Itu tak? dia mantap. Betul tak? Banyak orang mencakap macam itu. Memang kita semua cakap kalau pengacara tuh pasti membela yang bayar, bukan membela yang benar. Ya, Wah. sebenarnya itu nanti kita luruskan lah tuh. Itu yang nak kita bahas Sebenarnya membela yang bayar atau membela yang benar. Itu dia. Oke. Jadi membela yang benar atau membela yang bayar atau Benar. bayar yang benar atau membayar untuk membenar-benarkan. Ini dia. Bang Faisal, saya sering panggil beliau ini bukan Bang Faisal, saya memanggil beliau Datuk Peguam Bela. Peguam bela kata orang Melayu. Ya. Bang Faisal, jadi sebenarnya berapa lama sudah di dunia perbela-belaan ini? Perbela-belaan. Ya, alhamdulillah. Kalau secara formil tahun ini saya genap Formilnya apa? Forum militer. formal. Oh, formal. Secara Oke. formal license itu keluar. Ya, license di surat izin ya. Oke. Surat izin itu keluar. Tahun ini saya memasuki usia 18 tahun Oh, sebagai 18 tahun. Berarti sudah sebagai lepas daripada Sweet pengajar. 17. Tahun lalu Sweet 17 lah. Sweet 17. Tahun ini sudah 18 tahun, dah lebih dewasa sedikit lah. Oh, iya. Tapi kalau secara non formilnya, saya mulai dari semester 4. Semester 4 Semester kuliah. 4 kuliah. Oke, Berarti tahun sekitar tahun 99 saya 99. sudah mulai terjun ke lapangan 99 ini masa-masa krisis masa-masa krisis 1 tahun setelah Krismon Krismon ya. Krismon tahun 98 ya. 98. Jadi saya masuk kuliah memang di masa-masa sulit Krismon, tapi alhamdulillah semua dipermudah. Oh. Karena semua biaya kuliah murah. Oh, waktu itu Pada malah saat lebih itu murah? malah lebih murah. Di zaman Krismon itu. Krismon. Bukan lebih mahal ya? Tidak. Jadi alhamdulillah pada saya masuk saat kuliah itu uang pembangunannya turun daripada angkatan sebelum saya. Oh. Nah, tapi setelah saya tahun 99 sudah mulai kembali normal lagi. Nah, Oke. itulah nasib jalan. Baik. Jadi Berarti- sudah dari tahun 99 lah saya mengikut, ya anggaplah magang. Oh, udah magang di semester keempat itu ya. Semester 4 saya sudah mulai terjun ke dunia kepengacaraan. Saya ikut dengan beberapa kantor pengacara lah di Semarang. Oh, ini sekolahnya di Semarang. Di Semarang. Bukan Jakarta ya. Bukan di Jakarta. Saya Berarti di Semarang. tidak terimpact daripada Krismon. Terimpact. Sebenarnya terimpact semuanya. Terimpact juga. Karena pada 98 itu hampir seluruh Indonesia. Oh, saya tak tahu karena saya Iya. tahun 98 masih main pare. Karena dolar pada saat itu bisa mencapai angka 17.000. Bayangkan Waktu itu? hampir 20.000.
Oke, sekarang sekarang kita hari ini berapa? 15 ribuan ya? ribu karena Oh, kita belum naik Krismon lagi lah. ya. Masih oke lah. Nah, kita sudah hampir separuhnya di situ. Hampir sampai. Iya, hampir sampai. Jangan-jangan bisa terjadi ya? Jangan sampai lah. Jangan sampai. Ini udah susah, Sakit, jangan Lai. tambah susah ya. Sakit 98 tuh. Banyak yang berimbas pada saat itu. Saya tak terasa tapi. Kasihan masyarakat kecil juga ketika terjadi krismon. Iya. Mungkin mak saya lah yang terasa. Alhamdulillah Indonesia pada saat itu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang cepat pulih kondisi ekonominya. Itu Bang Faisal di umur berapa tahun? Sekitar 9, saya masuk 9. Lahir tahun 65 79. Ya? Lahir tahun 79. Oh 79. Kira 65 pas kayak 13 PKI keluar Bang Faisal kan. Kita wajah tua. Watu. Tapi ada kawan kita pun tak datang-datang kan. Ya. Oke, tahun 79 artinya itu di umur 20 tahun ya. Tahun 99. Belum sekitar 18. 18. Kalau 79 ke 99 kan tahun 20 tahun. Ya, 20 tahun lah ya. 20 tahun. Oke. Ya. Baik, jadi di awal berarti sudah lebih kurang 21 tahun di dunia itu ya. Iya. Di dunia. Tapi lebih ke KUHP atau semuanya. Kalau KUHP itu khusus untuk pidana. Oh, pidana. Tapi kalau kita sudah jadi kan ada perdata, ada pidana. Banyak. Hukum itu banyak sekali. Apalagi sekarang perkembangan hukum itu ada yang khusus, ada yang umum. Oh. Kalau yang umum ada pidana perdata. Oke. Dan ada khusus lagi ada tata usaha negara atau administrasi negara. Mungkin yang lebih sering dengar masyarakat tuh PETUN ya, PTUN. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Itu Pengadilan khusus, Tata Usaha Negara. Ya, Pengadilan Tata Usaha Negara itu khusus untuk tuntutan terhadap pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun keputusan-keputusan pemerintah dalam bentuk surat keputusan biasanya. Kalau kita tidak terima boleh di PTUN-kan ya? Bisa. Tetapi itu dilihat dulu untuk siapa. Apakah itu untuk individu atau untuk secara keseluruhan. Tapi kalau PTUN itu biasanya untuk individu yang merasa dirugikan. Oke. Dan itu ke PETUN ya, PTUN. Oke, Bang Faisal, 21 tahun lebih kurang itu waktu yang cukup panjang ya. Iya. Lebih kurang saya berarti di usia 9 tahun dan saya belum mengerti apa itu. Kenapa memilih hukum? Jadi ketika saya SMA, nah ini cerita juga nih feedback. SMA berarti sekitar tahun 95. Saya SMA itu SMA 2, SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Oke. Sambil minum. Saya tertarik di dunia hukum karena pada saat itu ada satu mata pelajaran pelajaran tata negara. Tata negara ya? Ya. Zaman itu ada ya? Ada. Saya sekolah macam kebetulan saya ambil jurusan IPS, ilmu sosial. Oh, patut ada tata usaha negara. Saya IPA. Ya, jadi kebetulan salah satu mata pelajarannya itu dulu ada tata negara. Dan saya sangat tertarik dengan mata pelajaran itu. Dan saya memang dari kelas 1 juga saya lebih cenderung kepada pelajaran-pelajaran sosial. Ilmu-ilmu sosial itu saya lebih saya fokuskan daripada eksak. Makanya ketika pemilihan jurusan di kelas 2, saya lebih memilih di kelas 3 itu mengambil IPS. Meskipun nilai saya di memungkinkan IPA itu memungkinkan. Ini bukan IPA. Pembelaan diri ya? Bukan pembelaan diri. Jadi saya sudah bilang sama guru wali kelas saya waktu itu, saya bilang saya ingin masuknya IPS. Dan alhamdulillah mungkin itu yang membuat jalan saya akhirnya saya bisa memilih hukum. Jadi dari kelas 3 itu saya sudah saya mau jadi apa ya? Karena berarti sudah terencana dari SMA ya? Alhamdulillah di SMA itu sudah bulat tekad saya ingin jadi pengacara. Ya, pengacara, bukan yang lain. Meskipun di bidang hukum itu kan banyak. Kita bisa jadi jaksa, bisa jadi hakim, dan bisa jadi macam-macam. Tapi dari saya lebih fokus dari hukum itu ya, bisa kemana-mana ya? Bisa, tapi saya lebih fokusnya, saya lebih memilih pengacara. Bukan karena mungkin melihat kehidupan yang glamor dan lain sebagainya, tetapi saya melihat ada sisi lain dari pengacara yang bisa saya abdikan diri saya pada saat itu. Makanya ketika saya kuliah, alhamdulillah SMA itu saya dapat dulu namanya ada PMDK. PMDK itu apa? Penelusuran minat minat bakat seperti kalau mahasiswa sekarang undangan. Mungkin inilah ya. Sekarang kalau ada beasiswa namanya bidik misi. Ya, bidik misi kalau sekarang. Jadi kita mahasiswa undangan. Saya nggak tahu sekarang namanya apa, mahasiswa undangan. Itu saya dapat mahasiswa panggilan itu di USU.
USU Fakultas Universitas Hukum Sumatera Universitas Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tapi kenapa akhirnya ke Semarang? Akhirnya ke Semarang. Jadi ketika itu saya sampaikan ke orang tua saya, awalnya mereka setuju. Mm-mm. Tetapi 1 minggu sebelum masa berakhirnya registrasi di Oke. USU itu, almarhum orang tua saya, bapak saya bilang, tak usahlah kau ke Medan Ke tuh. Medan. Medan tuh kotanya keras katanya gitu. Oh, Siapa gitu. juga nak ngawasin kata Ya, dia. ya. Tapi kan sebenarnya tidak juga kan. Sebenarnya tidak, tapi Hanya itulah suaranya saja yang tapi keras. itu kekhawatiran orang Sebagai tua. orang tua Tetapi ya. alhamdulillah mungkin kekhawatiran orang tua itu juga yang akhirnya mengantarkan saya ke kota Semarang karena pertimbangan di Semarang itu saya banyak keluarga besar. Oh, ada Karena keluarga di sana. keluarga Jadi lebih besar. aman ya. Ya. Jadi mungkin ada yang mengawasi. Iya, Dia iya. takut anak bujang seorang kan. Oh. Dan Jadi seorang degil pula. alhamdulillah sampai di kota Semarang pun saya daftar mengikuti UMPTN di Undip. Tetapi sebelum saya mengikuti UMPTN saya sudah diterima dulu di kampus saya Di di Semarang itu? Semarang di Universitas Islam Sultan Agung. Oke. Dan itu tanpa tes. Oh, langsung. Kenapa tanpa tes? Karena alhamdulillah di situ ada penerimaan mahasiswa dengan mempertimbangkan nilai raport. Dan alhamdulillah gitu. saya Berarti rapotnya memang bagus berarti nih. insya Allah Insya saya Allah. tak bilang saya ini pandai, Oke. karena kalau orang cakap diri pandai itu orangnya sombong kata dia kan gitu kan. Dan belum tentu pandai biasanya Nah, ya. akhirnya mandai-mandai nanti. Mandai-mandai. Tapi alhamdulillah saya langsung bisa diterima tanpa tes di situ. Oke. Artinya saya langsung di universitas swasta pada saat itu. Nah, itulah yang awal saya jejakkan kaki saya secara formal di ilmu hukum. Oke, ini baru di ilmu hukum ya. Di ilmu hukum, Belum ya. terarah ke pengacara kan waktu Belum, itu? karena itu awalnya dasarnya. Oke. Karena dasar teori di ilmu hukum itu ada di semester 1 sampai semester 4. Makanya di semester 4 itulah saya baru berani untuk terjun ke lapangan. Dan menentukan langkah. Saya betul-betul mencari kantor pengacara mana yang bisa menerima saya. Saya Oke. ikut. Dengan kondisi masih sangat muda ya. Ya, alhamdulillah pada saat itu. Tetapi saya memberanikan diri juga di awal tahun 99 2000 itu saya mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Pada saat itu namanya Lembaga Bantuan Hukum Sahati Di Semarang. Semarang. Jadi LKBH, LBH. LKBH Sahati. LKBH itu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum konsultasi. Sahati Jawa Tengah. Kalau sekarang kan kita kenal dengan LBH, kan? Jadi Lembaga ada Bantuan konsultasinya. Hukum. Nah, di situ. Tetapi pada saat itu alhamdulillah meskipun saya belum menjadi pengacara, ada beberapa kasus yang kami tangani meskipun ada pengacara payung gitulah ya yang menjalankan itu, tetapi kami ada di tim situ. Itu kami sempat menerima beberapa kasus malpraktek dokter pada saat itu. Oke, dokter umum ya. Iya, jadi ada beberapa kasus bidang kesehatan yang memang saat itu memang langka. Pada saat itu. Saya tertarik pada saat itu untuk mengambil kasus itu. Jadi kami dari korban dan dari dari tiga perkara itu salah satunya saya jadikan judul skripsi saya. Dari Dari kasus malpraktek dokter itu. Makanya di skripsi saya itu saya angkat judul gugatan malpraktek dokter di Pengadilan Negeri Semarang. Karena ada beberapa case di luar yang saya tanganin itu gagal. Memang agak susah. Tentang malpraktek dokter. Nah, itulah yang menjadikan saya juga tertantang untuk mempelajari ilmu kesehatan itu sendiri. Nah, ini akhirnya berkembang dan yang mengasihkan, ketika saya menangani kasus itu, saya berhadapan dengan dosen-dosen di Fakultas Hukum saya sendiri. Karena dokter yang kita gugat itu dia menggunakan lembaga bantuan hukum di Fakultas Hukum saya. Jadi boleh dikatakan sebentar. Kliennya Bang Faisal ini itu Bang Faisal istilahnya pengacaranya. Iya. Dan Bang Faisal berhadapan dengan dosennya sendiri. Sementara waktu itu belum dengan titel pengacara sudah? Belum. Jadi alhamdulillah dosen-dosen saya merasa nah ini cerita sendiri ya, memang cerita dari ini. Mereka juga merasa bangga juga dengan kita sudah berani. Berarti dosen malpraktek juga dengan mahasiswa. Tidak, artinya begini.
ada dorongan besar dalam diri Oke. saya, kita memang benar-benar mau pada Terjun saat ke itu dunia terjun itu. ke lapangan langsung. Jadi kita tidak hanya kuliah, itu kan orang berpikir kuliah itu hanya Datang teori saja. kupu-kupu Nah, tetapi saya bukan hanya teori, tetapi saya langsung praktek. langsung praktekkan. Dan alhamdulillah dosen-dosen yang terlibat di dalam penanganan kasus itu akhirnya adalah dosen-dosen yang membimbing skripsi dan penguji saya dengan gitu ya. kasus itu sendiri, karena mereka sudah tahu Oke. kasus itu sendiri. Jadi Dan saya tak perlu menerangkan waktu lagi. berhadapan dengan dosen-dosen itu, Ya. menang atau kalah kasusnya? Alhamdulillah Kalah. saya menyusun skripsi itu. Ini untuk memotivasi juga adik-adik mahasiswa sekarang. Saya mempersiapkan skripsi saya itu dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu. 2 minggu saja. Itu dari awal. Dari awal Bab 1 ya. bab 1 Bab 1. Okay. sampai terakhir itu hanya 2 minggu. 2 minggu selesai. 2 minggu selesai. Tunggu dulu. Bapak berapa semester ngurus skripsi? Dia 2 minggu selesai. Bapak berapa semester? 14 semester. Bukan skripsi. Nulis skripsi. 2 minggu 2 minggu juga selesai. Buat saya juga yang berminggu-minggu tak selesai. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya kembali kepada kita sendiri. Oke. Nak ke tak nak ya? Nak ke tak nak. Oke. Karena Tapi nak nih. nak lah, karena kita mau itu cepat selesai. Oke, karena Saya termotivasi pada saat itu karena ada komplain nih dari keluarga. Ada laporan dari kakak saya, adik tak pernah kuliah, kata dia. Kenapa Dia kerja. begitu? Kenapa? Kata dia gitu kan. karena tengok beraktivitas dalam dunia kerja. Dia tak pernah kuliah, katanya gitu kan. Jadi ketika saya minta kirim uang pada orang tua, karena kita masih dibiayai kan semua keluarga. Pak Faisalnya anak keberapa? Saya anak kelima dari 5 bersaudara, Anak bungsu. 4 perempuan, 1 laki-laki. saya jantan sendiri. Patut dia teman merah. Itulah yang buat bapak saya takut saya dulu ke Medan tuh kan. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Jadi termotivasi dari hal itu sampai saya dimarahi sama orang tua saya. Engkau ini nak kuliah Karena dapat informasi tak kuliah ya. tak kuliah. Padahal sebenarnya saya kuliah, tetapi saya langsung praktek di lapangan. Oke. Jadi saya pada saat itu saya sudah bilang sama orang tua saya ini kuliah, saya bilang. Tapi saya sudah target. Biayai saya hanya sampai 5 tahun saja, saya bilang. Kuliah Sampai- selama 5 tahun? Tak sampai. Oh, tak sampai. Oke. Alhamdulillah. Karena orang tua curiga, ini kok minta duit? Baru kuliah baru 3 tahun, kata dia kan. Kok udah minta duit untuk skripsi, udah untuk KKN. Betul tak nih? Kakak saya suruh ngecek. Ternyata betul. Berarti dari SMA suka tipu-tipu nih. Alhamdulillah tak pernah nipu. Dan itu saya buktikan. Saya bilang sama orang tua. Tapi tunggu, sebelum kita lanjut. Kan orang tua curiga nih karena minta duit. Iya. Zaman karena SMA suka ambil duit LKS tak? Alhamdulillah tak. Makan bakwan 5 pun kita tetap Tetap lima lima, juga. ya? Oke. Bukan makan 5 bayar 3. tidak. Oke. Kalau Tapi makan 5 bayar 6 tak pernah? Lebih lah duit tuh, tak apa-apa lah. Oh ikhlas. iya. Tapi tak pernah ya? Tapi itu yang saya sampaikan sama orang tua saya. Berikan kepercayaan sama saya. Oke. Kalau saya tidak siap kuliah dalam 5 tahun, jangan kirim uang kuliah 1 peser pun. Saya bilang. Kalau 5 tahun tak selesai? Tidak selesai. Tapi alhamdulillah saya buktikan. Saya kuliah 3 tahun 4 bulan selesai. 3 tahun 4 bulan. Berarti kumlot lah ya? Saya tidak kumlot. Tapi Saya tidak IPK kumlot, berapa IPK? tetapi IPK cukup makan lah. Cukup makan. Oke. Tapi tak juga nasakom, nasib 1 koma. Bukan itu. Tapi Atau nadukom? Nasib 2 koma? 2 koma pun ada lah. Tapi 2 koma lebih lah. Saya. Kenapa? Saya tidak target berapa IPK saya pada saat itu. Tetapi yang penting saya bisa membuktikan kepada keluarga saya, terutama orang tua saya, bahwa saya mampu menyelesaikan kuliah saya sebelum target itu selesai. Berarti masih ada sisa waktu 1 tahun 8 bulan ya? Karena kan 3 tahun 4 bulan selesai. Artinya Saya sebelum 5 tahun. skripsinya 1 tahun 4 bulan saya selesai. Karena tadi saya selesaikan skripsi itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu selesai. Yang lama itu menunggu sidang skripsi. Karena pada saat saya mau mengajukan sidang skripsi, dosen pembimbing saya, kebetulan itu adalah dekan fakultas hukum saya, itu berangkat haji pada saat itu. Makanya lama. Jadi menunggu beliau pulang haji, dan setelah itu saya ikut ujian skripsi, dan alhamdulillah satu-satunya peserta yang diberitahukan oleh dosen bahwa saya lulus hanya saya sendiri.
Oh gitu. Yang lain tidak dikasih tahu. Karena kedekatan saya dengan dosen, karena tadi kita pernah belawan. Oh, oke. Itulah kedekatan emosional saya dengan dosen-dosen saya. Dan alhamdulillah dia langsung sampaikan, selamat, Anda lulus. Oke. Yang lain masih menunggu masa 1 minggu, 2 minggu. apa namanya, yudisium. Oke. Tetapi saya sebelum yudisium saya udah dikasih tahu tahu. ya. Ada bocoran. Berat tak sidang skripsi di bidang hukum? Alhamdulillah tidak. Mana Sepanjang kita enjoy, saya menganggap saya mampu untuk menguasai materi. Yang berat, skripsi yang berat itu kan kalau kita Tidak menguasai. Dan kita mungkin dibantu orang lain. Nah, itu yang gugup. Oke. Tapi kalau kita memang dari awal kita mempersiapkan semua Kita bahan, tahu kemana arahnya ya. arah kemana. Tak berat berarti sidang skripsi ya. Alhamdulillah. Kalau dibanding dengan sidang akad nikah mana berat? Itu ada yang lebih paham menjawab, nah mungkin nanti Bang Fahri. Oh gitu. Tapi masalahnya dia belum pernah melalui itu. Itu. Tapi dia hadir nikah banyak. Banyak. Tapi kan kalau cuma menghadiri tanpa pengalaman apa gunanya? Nah, ini agak susah menjawab gitu nih. Dan Bang Faisal untuk S2-nya MSI atau MH? MM. MM. Saya memang agak menyimpang. Oh gitu. Perilakunya menyimpang, Pak? Biasanya Tunggu loh, kalau dia tidak linear ya. tidak linear. SHMM. Ya, Menyimpang berarti ya? menyimpang. Perilakunya Kata orang SHMM itu susah hidup mau mati. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah. Enggak, ini bicara apa namanya? Bicara dia punya gelar kan tidak linear, menyimpang. Perilaku orangnya menyimpang juga. Alhamdulillah, insya Allah tidak. Gitu. Tetapi kalau menyimpang atau tidak menyimpang itu tinggal persepsi orang aja lah. Kita yang menjalani, kita yang paham. Kita ini menyimpang atau tidak. Kenapa mengambil MM? Magister Manajemen ya? Ya, Magister Manajemen. Kenapa Kebetulan tidak SHMH? saya ngambil konsentrasinya manajemen marketing. Oh, olah ke marketing pula. Ke marketing. Iya. Kenapa saya lari ke manajemen? Saya ini orangnya yang tak puas dengan hanya satu bidang ilmu. Oke. Saya selalu ingin mengembangkan diri saya dengan hal-hal yang baru yang saya belum kuasai. Kebetulan juga karena saya juga mengelola perguruan tinggi, dan di perguruan tinggi itu salah satu pengembangan mata kuliahnya itu lebih banyak kepada manajemen. Oh, manajemen. Makanya fokus ke sana ya. Fokus ke manajemen. Khususnya marketing ya. Khususnya marketing. Oke, di Dan salah satu perguruan tinggi Tanjung Pinang? Iya, di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Operator, dia sebutkan nama operator. Bayar dia. Oke, STTI Tanjung Pinang. STT Indonesia Tanjung Pinang. Kok tak guna? Ini kalau orang podcast diikut aja nih. Dia nak nengok ada tak jodoh dia. Saya belum undang yang cewek-cewek belum. Sengaja. Nanti kalau dia tak ada, dia berangkat baru kita. Oke, kita ngopi dulu ya sambil ngobrol-ngobrol. Bang Faisal, ini juga ada satu roti namanya roti Elmen, sponsor dari kawan saya. Nanti namanya yang nak tengok kita naikkan logo ya. Namanya ada di sini. Ada di sini. Di sini. Yang nak order segala macam silakan. Ini terima kasih setelah disponsori. Ini spesial di Bang Faisal ada roti Elmen ya. Bang Faisal, apa beratnya jadi pengacara? Beratnya kita harus menghadapi dengan karakter berbagai orang. Oh gitu. Yang kemungkinan kalau bicara tentang menghadapi berbagai karakter orang tidak hanya pengacara. Ya. Seorang marketing pun, kebetulan saya hampir 10 tahun di dunia marketing juga seperti itu. Nah, itulah makanya saya mengambil di Magister Manajemen juga seperti itu. Marketing. Kita mempelajari juga psikologi orang. Bagaimana sih saya harus menghadapi orang yang tipikalnya seperti ini, seperti ini. Tapi kan kita tidak bisa mendapatkan di kalau saya memang belum pernah sekolah di dunia ekonomi ya. Salah satunya di fokus marketing tadi. Semacam manapun kita menghadapi segala sesuatu itu, kita agak susah kalau untuk menghadapi orang yang paham saya menjalani profesi advokat. Oke. Praktis itu tahun 2002. Oktober praktis ya? Ya, praktisnya 2002. Apa sih bedanya advokat dengan pengacara? Nah, kalau pengacara dulu ya, sebelum ada Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, dulu namanya ada pengacara, ada namanya advokat. Kalau pengacara itu izin beracaranya hanya dalam lingkup di bawah peradilan tinggi.
Di berarti peradilan provinsi, Oke. pengadilan tinggi. Tetapi Kalau negeri pengadilan negeri ya. ya bukan masalah pengadilan negeri, dia mau di pengadilan agama, tetapi Oh. dia dalam lingkup provinsi Oh, saja. provinsi skopnya. Tidak boleh di luar provinsi. Kalau dia mau Ke kota boleh? keluar di wilayah provinsi lain, Mm-mm. dia harus lapor dengan pengadilan tinggi setempat. Oh, sorry. Berarti dia hanya boleh skop di satu provinsi itu. Satu provinsi saja. Oke. Kalau berpindah kota dalam satu provinsi tak masalah. Boleh, tetapi dia harus melapor dulu bahwa Kan, saya beracara di situ. Kalau Bang Faisal nih, Bang Ya. Faisal di provinsi Kepri, Ya. terus dari kota Tanjung Pinang pindah ke Batam, pindah ke Lingga kan tak masalah. Tak masalah. Oh, kalau ke provinsi Kalau Riau. sekarang pun saya pindah kemana boleh. Oke. Tapi tadi skopnya kalau pengacara dia hanya beracara di skop Provinsi. pengadilan tinggi provinsi saja, Oke. berarti kan. Tetapi kalau advokat karena SK-nya itu langsung dari SK Menteri Kehakiman, wilayah kerjanya seluruh wilayah Indonesia. Oh, Tapi sejak berlakunya Undang-Undang 18 tahun 2003, yang namanya lawyer, yang namanya pengacara, sejak undang-undang itu terbit, langsung dianggap sebagai advokat. Jadi tidak ada lagi sebenarnya penyebutan pengacara. berarti tidak ada lagi pengacara atau advokat ya? Advokat ada, tidak ada lagi penyebutan pengacara yang tak ada, jadi Tidak ada advokat. sebenarnya. Kuasa hukum disebut apa? Kuasa hukum itu sebenarnya advokat. Advokat. Advokat itu berprofesi sebagai kuasa hukum. Profesinya advokat. Advokat, bukan Iya. pengacara. Bukan. Kalau sekarang berdasarkan Berarti Bang undang-undang, Faisal ini advokat atau pengacara? advokat sekarang. Oke. Dengan berlakunya undang-undang itu sebenarnya penyebutannya advokat. Cuman kan sampai Tetapi sekarang masih berlaku. masyarakat belum begitu familiar dengan penyebutan advokat. Advokat itu apa? Advokat banyak nanti tersasul juspokat tak? Nah, makanya terkadang orang lebih cenderung bilang pengacara aja lah, Pengacara, biar lebih gampang, biar ya? memudahkan masyarakat itu memapai advokat itu pengacara. Berarti kalau advokat maka Englishnya juga advocate Advocate, Berarti iya. harusnya ILC itu harus berubah nanti ya. Tak boleh Seharusnya. Indonesian Lawyers Club lagi. Lawyers itu kan ya bahasa Inggrisnya. Lawyers pengacara kan? Lawyers itu pengacara, tapi kan itu kan lebih kepada hukum internasional, masih dipakai ini. Tetapi kalau di Indonesia sebenarnya penyebutan pengacara sendiri sudah tidak ada. Tidak ada. Advokat, dengan berlakunya undang-undang advokat, maka pengacara yang diangkat sebelum terbitnya undang-undang itu secara otomatis dia sudah menjadi advokat. Ya, dulu dari seorang pengacara mau menjadi advokat, dia harus memenuhi persyaratan dulu. Oke. Dia sudah pernah menangani 3 kasus perdata, 6 kasus pidana, dia baru bisa mengajukan surat izin permohonan untuk menjadi advokat ke kementerian. Oke. Berarti ada kuotanya kayak Iya. dulu ya. Bukan kuota tapi persyaratan. Kuotanya Iyalah, tidak ada. maksudnya Ada syarat harus 3 perdata, 6 atau 6 pidana atau sebaliknya. 3 pidana, 6 perdata. Iyalah, artinya kan ada kuota. Ada ininya. Tuh. Sekarang tak ada lagi. Kalau sekarang tidak ada. Begitu dia kalau sekarang persyaratan untuk menjadi advokat ada tahapan. Ada tahapan. Ada tahapan berarti lagi. sebegitu sarjana hukum bukan berarti dia langsung jadi advokat. Tidak. Jadi setelah tamat dari Fakultas Hukum, kita ikut ujian pengacara pada saat itu. Oke. Ya, langsung. Atau boleh memilih? Tidak, tergantung ada tidak dibuka tidak pendaftaran advokat, karena tidak pendaftaran pengacara atau advokat sekarang itu tidak setiap saat. Berarti artinya banyak sarjana hukum yang bukan advokat ya? Iya. Karena kan seperti ini, kayak macam apa kalau stikers itu escape ya, sarjana keperawatan. Belum tentu dia perawat. Belum tentu dia nurse, karena nanti dia kalau dia sama sudah nurse, dia profesi, dia baru dianggap dia sebagai itu. Perawat profesinya kan. Ya, profesinya. Bahkan kalau yang AMD CAP itu bahkan profesinya sudah dapat. Sudah. Nah, tapi kalau S1 malah belum. Itu. Seperti itu ya? Ya, jadi tahapannya seperti itu. Pada saat saya menjadi pengacara, bulan April saya setelah ujian skripsi 1 minggu setelah saya ujian skripsi, saya ikut ujian pengacara. Oke. 1 bulan setelah ujian 2 minggu setelah saya ujian pengacara, saya baru wisuda. Gitu. Pada saat itu. Selesaikan itu dulu ya. Kenapa saya bisa ikut ujian pengacara pada saat itu? Karena saya sudah punya bekal surat keterangan lulus dari pihak kampus. Makanya yakin. Karena itu saya yakin. Sudah mengantongi surat keterangan lulus SKL. Karena kan SKL itu tetap dianggap sebagai ijazah pengganti sebelum ijazah diterbitkan. Betul. Makanya itu saya bisa ikut ujian pengacara, kemudian 2 minggu kemudian saya baru wisuda,
dan 2 minggu setelah wisuda, alhamdulillah Langsung kerja. di surat kabar keluar nama saya lulus ujian pengacara. Woi. Tapi belum bisa langsung jadi pengacara. Oh, belum pada saat juga. itu. Belum. Oke. Tahapan selanjutnya setelah dinyatakan lulus ujian pengacara, saya harus ikut ujian kode etik dulu. Oh, ada lagi. Ada ikut Artinya ujian begitu kode etik. lulus nih ujian pengacara. Ya. Ini kan harusnya langsung, ternyata tidak. Tidak. Harus ikut lagi. Ikut ujian kode etik. Oke. Karena walau bagaimanapun namanya profesi itu pasti ada kode etik. Pasti. Kode etik. Nah, setelah dinyatakan lulus kode etik, alhamdulillah 2 bulan kemudian, jadi bulan Mei, bulan Juli ikut ujian kode etik. Kemudian sekitar bulan Agustus kalau nggak salah, sekitar bulan Agustus atau Juli atau Agustus itu diumumkan lagi saya lulus juga. Lulus juga. Alhamdulillah. Yang kode lulus etik tadi ya. Kode etik. Nah, barulah lulus ujian pengacara, lulus ujian kode etik, baru bisa mengajukan permohonan untuk penyumpahan. Penyumpahan untuk diangkat jadi seorang pengacara. Diangkat sebagai seorang pengacara. Panjang juga prosesnya. Panjang prosesnya. Lebih Jadi panjang proses. dari bulan April saya baru dilantik, diangkat sumpahnya sebagai pengacara itu pada 27 Oktober 2002. 2002. Panjang prosesnya. Hampir 6 Pertama bulan. dari setelah tapi kan kalau tanpa SH tak bisa kan ikut. Tidak bisa. Ya, wajib SH. Iya, Misalnya jadi dia hukum. SOS misalnya. Tidak Tak bisa ya. Tidak bisa. Kalau SHMH bisa otomatis jadi pengacara. Tidak. Tak Dia bisa harus mengikuti tahapan itu. Oh, okay. Saat ini juga berbeda, untuk menjadi pengacara prosesnya tidak sama seperti saya pada saat itu. Karena waktu saya ikut ujian pengacara, undang-undang advokat belum ada. Boleh tak kalau saya bilang lulus SH bukan pengacara? Memang bukan. Bukan ya? Bukan. Karena ini kan setiap masyarakat sekarang stigmanya agak salah nih. Iya. Ketika SHMH, wah itu menganggap dia pengacara gitu kan. Boleh dianggap dia mungkin ahli hukum. Ahli hukum boleh ya? Ahli hukum bisa, tetapi expert tidak dia di bidang secara prakteknya. Oke. Karena bisa jadi tahu teori saja ya. Iya. Itu saya katakan tadi, kalau hanya kuliah kita hanya mempelajari teorinya saja. Oke. Tetapi ketika di lapangan kita langsung berhadapan. Makanya cepat-cepat cari magang ya. Iya. Itu makanya kawan saya yang satu tuh kalau sudah expert di bidang akad nikah harusnya segera. Jangan magang lagi. Susah nak cakap kan? Agak-agak. Ada tak hukum yang bisa menjerat orang lambat nikah? Nanti kita buat lah. Kalaupun belum dibuat, kita buat sampai bisa dibuat. Sampai bisa dibuat ya. Khusus dia ya. Karena itu. kita risau juga. Khusus. Tengok kita bawa anak bini dia tak bawa, kita sedih. Oh, KKN. Iya. Kagak nikah bukan KKN. Oke, Bang Faisal. Ya. Yang paling penting yang ingin saya tanyakan dengan Bang Faisal di podcast Melayu ini, saya ingin mengubah bagaimana stigma masyarakat bahwa pengacara itu kerjanya adalah membela yang baya. Ya. Bodoh amat dia nak betul ke, dia nak salah ke, pokoknya saya bela yang baya. Betul ke tidak? Motonya maju tak gentar membela yang bayar. Jadi sebenarnya kalau kita berangkat, saya bukan so idealis. Oke. Sebagai lawyer, memang sifat-sifat idealisme itu harus kita hadirkan dalam diri kita. Idealisme ya, supaya punya prinsip ya. Kita harus punya prinsip. Oke. Karena hukum itu mutlak dia. Ketika sudah diterbitkan dalam satu aturan, maka kita harus mengikuti itu. Bahkan hukum adat pun begitu kan? Hukum adat juga seperti itu. Apapun hukum, ketika itu sudah diberlakukan, maka kita harus taat dengan hukum. Tapi kan bisa dirubah. Dirubah itu kan hanya berdasarkan kepentingan. Sepanjang undang-undangnya tidak dirubah, aturannya tidak dirubah, tidak bisa hanya kepentingan saja yang merubah itu. Kalau pasal karet macam mana? Pasal karet itu, tetapi kalau undang-undangnya belum dirubah, tetap berlaku juga. Gini, kita nih sebagai masyarakat umum ya, kita sering mendengar pasal karet nih katanya. Ya. Itu pasal apa sih sebenarnya? Pasal karet itu yang sebenarnya agak susah diterapkan. Itu kan pasal kolonial dulu ya. Yang ITE misalnya. ITE kan bukan ITE, kolonial, Bang. Bukan. Itu kan hanya istilah saja. Sebenarnya pasal karet itu pada zaman-zaman kolonial yang memang sengaja untuk menjerat orang-orang pribumi. Seperti itu. Dan sekarang masih dipakai kan? Dan itu hanya untuk melanggengkan kekuasaannya kolonial. Jadi kalau ada orang-orang yang sedikit dianggap
wah ini membahayakan kondisi pemerintah. Oke. Nah, Itu dimainkan pasal itu. pasal itu mungkin diterapkan. Tetapi sebenarnya pasal itu juga mungkin bertentangan dengan ketentuan yang lain. Itu dianggap Oke. Atau sebagai bahkan pasal karet. bertentangan dengan HAM pasti. Ada juga Ada. Nah, seperti itu. bicara itu tadi Bang, bicara pasal karet. Abang bilang tadi terkait dengan kepentingan kolonial pada masa saat itu. Kalau Ya. boleh saya katakan kita masih menggunakan hukum kolonial kan? Masih. Masih. Dan Kenapa? pasal karet masih digunakan. Ada beberapa yang sudah dirubah Oke. dan digantikan dengan produk hukum Indonesia sendiri. Kenapa saya katakan kita masih, memang faktanya kita ini masih menggunakan produk kolonial. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, Oke. itu adalah produknya Belanda. Belanda. Makanya Saya di dalam lupa. Apa kitab putih ya? bukan Namanya? kitab putih. Apa nama itu? Ya memang KUHP KUHP. diundangkan tahun 81 ya KUHP itu. Tetapi itu merupakan produk dari kolonial Belanda. Oke. Kenapa kita tidak bisa bikin sih? Kita sudah membuat, sudah berapa periode DPR RI untuk mengajukan RUU KUHP, tetapi karena tarik ulur kepentingan politik, sampai dengan hari ini RUU KUHP itu sendiri belum bisa disahkan. Kenapa? Bulan. Karena kepentingan politik. Karena ada kepentingan politik di situ. Nah makanya untuk mengisi kekosongan hukum ataupun untuk mengisi pasal-pasal yang ada di KUHP itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, makanya dibuatlah aturan khusus sendiri. Oke. Ya, misalnya yang berkaitan dengan KUHP itu dulu kan ada masalah korupsi misalnya. Sekarang dibentuk undang-undang korupsi sendiri. Dan di Tipikor ya, tindak pidana korupsi. Ya. Kemudian undang-undang yang terkaitan dengan asusila, dengan kekerasan terhadap anak, dibuatlah ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam dikhususkan. Lebih dikhususkan. Nah, itulah yang menjadi produk hukum Indonesia. Nah, tetapi KUHP-nya sendiri masih dipakai, itu belum dicabut. Hanya beberapa pasal saja yang kemudian itu dibatalkan. Bang, bisa tak Abang jelaskan satu hukum saja produknya Belanda kolonial dan itu bertentangan dengan prinsip bangsa kita? Ada tidak? Sebenarnya banyak, ya banyak. Di dalam salah satu aturan hukum kita juga. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke masalah kolonial, bagus angkat dulu mama yang lagi telepon. Tak apa-apa. Oh, tak apa. Oke. Takut balik tak dapat pintu kena marah mama. Jadi kalau kita lihat bertentangan nggak sih? Bertentangan kan? Bertentangan, pasti. Misalnya di dalam aturan KUHP itu sendiri ada ancaman hukuman uang pengganti misalnya. Oke. Itu maksimal pembayarannya kan masih Rp1, ada Rp1.000. Oke. Tapi kalau kita kurskan sekarang sebenarnya itu sangat tinggi sekali. Sudah besar ya. Sudah besar. Dan itu dirubah tidak sekarang? Dan itu belum dirubah. Belum dirubah. Makanya dibuatlah undang-undang khusus. Akhirnya sekarang ada tindak pidana yang ancaman hukumannya sampai 1 miliar misalnya. Seperti makanya ada bahasa dan atau itu ya. Dan atau misalnya ancamannya sampai 1 miliar. Sampai maksimal misalnya sekian ratus juta. Ada sekian puluh juta. Karena itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Kan itu diterbitkan pada tahun yang dulu kan. Mata uang juga dulu kursnya juga masih jauh sekali. Iya, Bang, masih sen dulu kan. Hukum itu ibaratkan mata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah disebabkan karena dibayar? Tidak juga. Jadi tapi belum terjawab tadi yang dibilang membela yang bayar. Oh ya, itu tadi. Nanti kan kaitannya sama ini, sama hukum tajam ke bawah ini. Kalau pada prakteknya saat ini memang iya, kita harus akui. Dan itu terjadi, Bang. Hukum-hukum Indonesia itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya hanya tajam kepada rakyat jelata, tetapi untuk penguasa itu masih tebang pilih. Apa sebabnya? Nah tadi tarik ulur kepentingan, kekuasaan dan juga intervensi mungkin dari penguasa. Intervensi maksudnya dari berbagai pihak. Intervensi ini kan bisa dari mana saja. Karena kita masih KKN ya. Nah, jadi kepentingan. Ini bahaya tak sih kalau saya tampilkan di? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Itu faktanya. Oke, bisa kita pertanggungjawabkan ya. Karena faktanya memang seperti itu. Kalau diciduk kita kasih Pak Hari. Karena ini banyak terjadi di masyarakat kita. Dan itu umum ya. Iya.
contoh misalnya, kenapa ada nenek-nenek yang hanya mencuri coklat kemudian dia dihukum penjara, sementara ada yang korupsi hukumannya mungkin akan lebih ringan daripada pencuri ayam atau pencuri apa segala macam. Ini kan ada rasa ketimpangan rasa keadilan di dalam masyarakat yang sebenarnya harus bisa kita kedepankan. Oke, Bang, gini, kita tadi bicara tentang nenek curi akpel, orang curi ayam untuk makan, atau nenek tadi beli curi coklat. Ya. Bahkan hukumannya lebih berat daripada yang korupsi. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan hukum Indonesia? Nah, itu tadi rasa ketidakadilan kita sendiri. Oke. Ya kan? Jadi jangan kita harapkan keadilan itu bisa kita dapatkan ketika uang yang berbicara. Berarti hukum Indonesia masih bisa ditentukan oleh uang.